Loh, di Rusia nggak pakai VPN aman-aman kok. Oh, beda. Kalau di sana bebas ya? Iya, makanya masuk berita. Oke, kita punya bintang tamu hari ini, Lucky. Betul ya, sekali. Kita akan ngobrol-ngobrol panjang lebar, jadi pastikan kalian dengarkan terus podcast ini sampai selesai. Selamat datang di Main Podcast dengan Turah Partayana, dengan istri tercinta. Boleh dikenalin dulu, bro? Ya, ini kenalin namanya Triana Mahadewi, tapi dipanggil G Nana. Nana. Oke. Oke. Gimana nih? Katanya kan dia baru nikah nih ya. Betul sekali. Boleh sharing dulu pengalaman dan pernikahannya. Wah, ada nih. Kemarin aku nggak diundang loh. Waduh, Nggak diundang kita. Nggak Diundang kita, bener. Enggak. Jadi gini cerita. Cerita. Kita bahas yang nggak diundang tadi ya. Baru datang langsung kena todong ya. Langsung deg-degan ya, tadi nggak dikasih tahu kenapa alasan masuk podcast ini ternyata ngomongin pernikahan. Iya, jadi alasannya kita ngundang karena COVID pertama. Nggak ngundang karena COVID. Karena COVID. Jadi keluarga besar aku sama G Nana udah lumayan banyak orangnya. Apalagi sekarang waktu itu kita nikah itu di negara. Iya kan? Di Negarawa lah. Di ujung Bali dekat Banyuwangi. Jadi kasihan kalau aku ngundang anak-anak yang di sana. Makanya ya udah ya teman sekeluarga aja lah gitu, teman-teman di sekitar. Apalagi teman-teman orang tua kan pasti banyak. Jadi kok teman-teman tuh dari aku sama G Nana nggak ada. Paham sih, kan kita juga selama COVID itu banyak orang wedding, cuman memang undangannya tuh dibatasi. Kalau nggak salah sekarang kalau bikin acara itu paling banyak 50 orang. 50 orang. Wow. Keluarga kayaknya juga dibatasi bentar. kemarin. Ini ada yang mau nonton TV, kita kasih remote-nya dulu. Kemarin jadi undangannya ada berapa orang, bro? Undangannya kita sebenarnya nggak nyampe 100 ya. Nggak nyampe deh kayaknya. Nggak nyampe kayaknya, saking takutnya. Nggak nyampe 100 ya. Nggak nyampe 100. Itu keluarga semua. Itu hampir keluarga semua. Iya, itu pun Kayak dibatasi juga kan. Iya, karena saking banyak keluarga juga dibatasin gitu. Iya, keluarga dari Singaraja, keluarga yang dari Udah Negara. kasihan keluarga yang nggak diundang ya. Iya. Apalagi banyak. temen kan jadi nggak enak kan gitu awalnya. Tapi ngundang temen juga. Kita cuman teman sekelompokku aja, paling 5 orang, udah nggak ada lagi. Okay. Best friend lah. Iya, gitu. sahabat Iya, banget ya. sahabat banget lah waktu itu. Kalau kan tadi bilang pernikahannya di negara. Iya. Buat teman-teman yang di luar Bali mungkin nggak tahu ya, itu bukan sebuah negara ya. Betul. Tapi itu nama kabupaten ya. Iya, makanya kita bilang negara. Nah, nama kabupatennya di Bali Jembrana. Ibu kotanya ibu kotanya Jembrana ya. Iya. Gitu ya. Ah, Apa bener. kebalik sih? Gimana sih? Ya pokoknya juga nggak tahu. nama kabupaten lah gitu Iya, ya. kabupaten. Namanya negara ya. Negara. Siapa yang dari negara, bro? Aku negara, dia juga negara. Aku juga ke negara. Oh gitu, dua-duanya dari negara. Cerita jodoh gitu kan. Asik. Jodoh. Tapi tinggalnya di mana? Aku sekarang di Denpasar. Stay-nya di Denpasar. Kalau Genana? Denpasar juga. Sebelum nikah? Denpasar juga. Denpasar. Di Denpasar. Cuma kampungnya kita negara di Jimbaran. Di Jembrana. Jembrana. Kampungnya Lucky itu. Jembrana mulutnya itu. Aku karena tamunya hari ini Turah, aku spesial gayanya sama kayak Turah tuh. Oh iya, gitu. Iya. Ketahuan ya stylenya. Tahu aku, jadi ngikutin. Nanti abis ini tamu lain ganti lagi. Gayanya beda. Beda lagi ya. Coba Oke. ceritain ini deh sekarang. Gimana rasanya setelah menikah? Waduh. Gantian. Kan dari tadi Turah terus yang jawab. Iya. Sekarang Genana coba dulu dari ya. Genana dulu. Genana dulu. Jujur. Oh iya. Kayak ada teman baru gitu loh. Yang biasa kan kita LDR nih. Jadi kayak pacaran lewat telepon gitu kan, video call. Tapi sekarang udah terlalu sering bareng, jadi berantemnya juga sering bareng. Abis itu kalau misalkan baru nikah, cuma bedanya ngurus rumah doang sih. Karena aku di rumah kan jarang ngapa-ngapain tuh. Terus sekarang tinggal nyapu, masak, nyiapin suami, baju segala macam itu. Oh doang justru sih. turun tata, dia jadi pembantu sekarang. Berarti dulu LDR berapa lama? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun LDR. Lumayan lama sih. Sebelum itu pernah pacaran di sini? Pernah, Iya. jadi setiap pulang itu setahun sekali. Nah, misalnya aku kuliah 9 bulan. Kenalnya di mana kenalnya dulu? Instagram. Waduh, memang ternyata bisa loh. betul. Oh, Ya, iya. Kamu nggak rugi stalking tiap hari. Iya, betul sekali. Iya. Siapa tahu nemu jodoh di Instagram. Iya. Bisa Perbandingan gitu ya? rasionya 1:100 aja. Kalau ditolak ya udah cari yang lain. Oh, betul. Lagian Oh gitu. terbongkar. Bukan. Jadi caranya gitu loh. Nanti kamu
bilang gini, yuk jalan yuk gitu kan. Kalau ditolak, maaf dihack bilang gitu. Oh iya, iya ada. Iya. Oke. Gitu, tapi kok malah itu ya setelah nikah disuruh bersih-bersih rumah ya? Bukan disuruh sih, tapi kayak kewajiban sendiri gitu. Oh, kayak, sadar. Iya, sadar diri aja. Biar suami betah di rumah ya bersih-bersih. Sekarang tinggalnya berdua aja? Berdua. Bertiga. Sama anjing lagi satu. Sama anjing. Namanya Bobby. Iya. Bobby. Oh, jangan salah paham berarti kalau ngomong nanti ada si Bobby berarti itu peliharaan ya. Iya. Peliharaan. Takutnya salah sangka penonton nanti. Oh iya benar. Tapi sekarang kalau sebelumnya sama orang tua? Enggak juga. Enggak, sendiri. Emang dari baru nikah tuh emang udah sendiri. Oh gitu. Karena posisinya kan keluargaku tinggalnya yang pertama nih, kedua, ketiga. Sebenarnya kemarin di Jakarta. Keluarga banyak ya? Maksudnya gimana? Keluarga pertama, kedua, ketiga. Kakak pertama, kedua, ketiga di Jakarta. Oke. Dan aku kan setiap pulang tuh nggak ke Bali, jadi ke Jakarta. Jadi kalau misalnya di Bali itu rumahnya yang di Gria sekarang ini kotor, nggak ada yang ninggalin. Nah, akhirnya aku ngekos aja di Bali kayak gitu awalnya. Gimana maksudnya punya Gria tapi ngekos ini? Oh karena nggak diurus ya? Nggak diurus. Sebesar itu siapa yang mengurus? Kita bayar listrik ujung-ujungnya, makanya kita ngekos aja gitu kemarin. Iya. Oh gitu. Hidup anak kos. Hidup anak kos ujung-ujungnya. Biar bisa masak mie instan. Iya betul. Jadi kenapa kok kalau kamu orang asli Bali kan? Bener. Genana juga ya? Iya. Tapi kenapa keluarganya bisa ada di Jakarta, bro? Kakakku sebenarnya keluargaku di properti. Jadi mereka itu memang fokus bikin kantor tuh nggak cuma di Bali doang untuk propertinya, tapi sekarang buka cabang di Jogja, Surabaya sama Jakarta. Makanya kadang-kadang kok mereka tinggal tuh lebih nyaman di Jakarta karena memang biar nggak bolak-balik aja, misalnya dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta Jogja lebih murah gitu awalnya. Gitu. Dan pekerjaannya tuh lebih banyak di Jakarta kan dibandingin di Bali sekarang. Makanya sekarang dia mulai berkembang di Jakarta gitu. Itu yang kakak yang pertama. Kakak yang pertama itu baru yang pertama. Ini iya. banyak ya? Banyak. Keluargamu banyak ya? Banyak. Kakak kedua, ketiga emang mereka kerjanya sekarang udah bisnis sendiri aja. Yang kedua punya konsultan pajak kayak gitu. Yang ketiga, nggak kebalik. Yang ketiga konsultan pajak, yang kedua sekarang kerja di kantor di Jakarta kayak gitu. Oh. Yang kedua kerja di kantor di Jakarta. Iya. Kayak gitu. Kalau orang tuanya? Orang tua sekarang nggak kerja lah. Ngikut kakak udah pertama sih. Diturunkan. Nah ini aku punya pertanyaan. Kemarin kalian nikahnya di bulan apa? Kemarin Desember. Kamu lupa. November enggak? Baru nikah sudah lupa dia berantem guys. Nikahnya coba ya November atau Desember? Yang ngomong istri dah. Yuk. Desember. Tanggalnya jangan jawab Nana, kasih Tura yang jawab. Loh kok aku? Tanggalnya, tanggal pernikahan. Tanggal 4 Desember. Betul? Benar. Selamat. Berarti di rumah. Setahun di belakangku. Oh iya, aku nikah setahun sebelumnya. 2019 ya? Iya, 7 Desember aku. Tapi aku di Rusia ya? Iya, juga. Enggak diundang. juga Isabel sudah berarti. Waktu itu di Rusia ya? Iya, di Rusia. Waktu itu kebetulan belum ada pandemi. Belum Kita ada resepsi waktu itu. Oh, oke. Terus kalian kan nikahnya di pandemi itu. Gimana itu pengalaman? Ya, lebih murah aja. Berarti ada bagusnya ya? Ada bagusnya. Ini kebetulan ada juga Weda mau nikah ya? Iya. Sekarang saatnya. Pandemi. Kamu kapan? Nanti tunggu jodohnya dulu. Oh, gitu. Dibilangin DM ya, semua di Instagram. Siapa tuh yang kemarin tuh? Yang mana? Eva. Oh iya. Sebut namanya. Ya udah jangan. Nanti siapa matanya lagi? dia gini-gini. Lola Zieta. DM ini semua. Siapa tahu ada yang mau? Iya boleh. Iya. Benar. Iya. Rumusnya 1:100. 1:100. Ya, Kalau nggak dapat cari lagi yang lain. Betul. Gitu ternyata Tura Partayana ya? Berarti dia sudah DM 100 cewek. Gak gitu. Gila bang. Tapi kamu gitu kan dikenal banyak ya ceweknya ya? Cewek Rusianya? Bukan, itu ada filosofinya juga nih. Apalagi nih? Banyak cewek ada filosofinya loh. Kalau kita nanti bahas Vicky Naki nanti ya. Sekarang posisi aku kenapa narasumberku tuh lebih banyak cewek Rusia, talent-talentku. Karena memang cowok di Rusia itu cuek banget. Tapi nanti kita ngobrolin Rusia ya. Aku kepo. Aku dengar informasi bahwa ternyata di Rusia itu jumlah populasi penduduknya itu lebih tinggi perempuan ya. Perempuan bener. Jadi di sana cowok itu gak ada yang jomblo. Udah aku berangkat berarti. Selain kamu pasti dapet cewek, ceweknya kualitasnya bagus. Betul sekali merubah keturunan. Tapi duitnya harus banyak. Nanti jelasin. Jadi mau bahas sekarang apa? Nanti. Oke, lanjut. Kita bahas kalian dulu nih. Belum kelar pertanyaannya ya. Aku masih pingin kenalan lagi sama Tura sama Gek Nana. Coba cerita masa kecil kalian dong, sekolahnya gitu di mana, SD, SMP, SMA masing-masing. Gek Nana. Aku. Yuk. TK apa ya? TK Kumarasari. Itu di mana itu? Itu aku masih di Jalan Gunung Agung. Oh, sama dong. Loh,
nggak ketemu kita. Saya di Gunung Agung juga. Lah iya, Tulang Ampiang. Orang banyak di Gunung Agung. Seriusan? Tulang Ampiang. Oh ya udah, aku Tulang Ampiang juga dulu. Deket-deket situ ada Pasar Loa, ada apotek. Iya, ya deket-deket situ saya. Oh, aku masuk ke jalan nggak tahu. Nah, ya ini yang nonton nggak tahu nih. Yang nonton nggak tahu ya. Pokoknya itu di Denpasar lah. Iya, benar. Abis itu SD. SD di situ? SD ya, SD 18. SD 18. Itu di mana SD 18? Ya itu di jalan samping SDPN itu. Di Gunung Agung. Gunung Agung. SD 18. Ya, habis itu Aku bingung ya, kenapa kalau SD itu nomornya gede? 1 sampai 18 gitu. Betul. Kenapa SMA-nya kok sedikit, Bro? Oh iya. kenapa ya? Kenapa ya? Di Denpasar itu kamu SD aja 18 kan? Iya. Tapi SMA-nya mentok di 7. Oh, mungkin pada 8. angkatannya gimana? Ada SMA 8 ya? Lah aku SMA 8. Nah, mentok. Enggak ada SMA 9 ada enggak? Belum Nggak ada, sih. Enggak ada. Jadi hilang kemana dia? Oh, mungkin dia kata gimana? Kelahiran meningkat. Kalau aku bilang sih enggak sih, mungkin dia terbagi ke pegri gitu. Iya. Terus ada juga yang enggak SMA mungkin. Oh iya, karena ada SMK juga. SMK betul. Jadi ke benar. situ ya. Belum lagi SMK Pegri. Nah, Iya. Gitu. Makanya SD-nya 18. Benar. 18. SMP Harapan Nusantara. SMP Harapan di Secetan. Bukan itu Di kan mana? Harapan itu di Kargo. Oh, lain lagi di Lain Kargo. lagi. Abis itu SMA 8. SMA 8 di mana sih? SMA 8 di perbatasan antara Badung sama Denpasar, itu di Peguyangan. Di Peguyangan. Peguyangan. Oh, dekat-dekatnya anak-anak Peguyangan semua nih. Peguyangan bersatu. Tahu nggak, Pan? Enggak. SMA 8. Oke. Iya, hidup semapan. Itu belum ini ya? Belum tahu turah waktu itu ya? Aku tahu turah itu kapan ya? Sampai SMA tuh belum tahu turah ya? Belum, 2018. Belum deh. Kan kenalnya di Instagram. Oh, Oh, isi. 2018 ya? Berarti Setelah turah putus sama mantannya gitu. Aduh. setelah turah punya follower berarti. Iya. Wow. Belum tinggi Aku waktu kenal itu. sama dia, aku liatin YouTubeku. Ke tempat bapaknya gitu ya kan. Asetnya gitu. Asetnya gitu. Kalau turah sekarang Yuk, sekolahnya? aku SD 2 Padang Sambian. Itu ya di Padang Sambian ya, dekatnya Bali TV. Tinggalnya Bali di TV. mana? Di Padang Sambian. Tinggalnya di Padang Kajen. Sambian? Iya. Terus SMP-nya Keboiwo berarti jalan Keboiwo. Keboiwo. Ya, jalan Keboiwo. SMP-nya SMP 2 Padang Sambian, SMA-nya SMA Negeri 2 Denpasar. 2222. Wah, kok sama saya SMA 2? Oh, kita beda angkatan. Beda angkatan. Ya, kelihatan yang tua ya. Berarti aku nggak tahu turah ya? Nggak tahu. Nggak ketemu di sekolah ya? Iya kan kita beda dekade. Kamu SMA-nya tahun berapa? SMA tahun 2015 aku lulus. Lulus SMA? Iya. Oh iya, jauh banget. Saya 2005. Oh, tuh kan beda dekade kan? 10 tahun. Bener. Aku 2005 itu sudah lulus di SMA 2. Wow, gila. Berarti perjalanan hidup Kak Yudis lebih panjang ya sebenarnya dari pengalaman. Maka Lebih harus tua nanya udah sama gitu Kak aja. Yudis tentu. Lebih tua udah gitu. Iya, lebih tua. Dia mau menghina bingung ya. Lebih tua, udah nggak apa-apa. Bro. Di channelnya. Hina. Kalau di channelku masih aman nanya yang aneh-aneh. Ternyata gitu. SMA 2 ya. Iya. Punya partner ternyata saya ya. Iya. Saya mencari anak-anak SMA 2 nih sekarang. Siapa aja? Tahu nggak tahu. Siapa tahu dengan adanya video ini nanti anak-anak SMA 2 muncul semua. Oh iya, nanti kita Iya. kumpul ya SMA 2. Kalau dulu SMA 2 tuh terkenal ini basket. Enggak, terkenal preman. Ngawur. Enggak. Jadi SMA 2 emang terkenal basket sih. Basket. Dan teaternya kok di angkatanku. Gitu. Teater apa? Topeng. Teater topeng. Teater topeng. Iya, dulu basicku emang SMA tuh teater dari kelas 1 sampai kelas 3. Makanya setelah lulus SMA aku target pingin masuk FTV, pingin kakturan di IKJ. Oh, IKJ Iya, ya. di Jakarta. Cuman nggak dikasih. Yang aku bilang tadi, keluargaku properti kan jalannya. Ya tiba-tiba langsung berangkatin ke Rusia aja gitu. Ya kan. Oh gitu. Ini menarik ya. Nanti kita bahas ya. Iya, benar. Jadi Turah ini punya ketertarikan di teater. Teater lebih Tapi oleh keluarga Tidak lebih setuju. diarahkan ke properti. properti, bisnis, lebih ke bisnis. Bisnis. Oke. Selanjutnya apa yang terjadi itu? Ya udah ngikutin orang tua aja. Ya, siapa yang biayain pasti orang tua kan. Terutama yang berangkat ke Rusia kan. Yeah. Meskipun aku beasiswa tapi kan kok berangkat ke Rusia nggak ada uang kan sama aja gitu. Ya akhirnya aku ngikutin jurusanku juga sesuai sama kemauan orang tua, itu manajemen bisnis gitu. Oh, kuliahnya itu di Rusia? Iya di Rusia gitu. Jadi 1 tahun belajar bahasa Rusia, 4 tahun S1 tanpa SKS. Jadi S1 bener-bener full ngikutin dari jadwalnya kampus, bukan kita milih-milih sendiri. Kayak anak SMA jadi. Iya, Nggak- kayak SMA. Nggak ada SKS. Kelas olahraga juga ada kok.
Kalau di SMA kan kelas olahraga kan. Kalau di kampus di Indonesia ada nggak sih kelas olahraga? Nggak ada. Di Rusia itu kelas olahraga wajib 3 kali seminggu. Itu lari di -41 kayak gitu. Waduh. Itu -41. Aku pernah nonton video di YouTube itu yang orang buang air panas langsung jadi salju. Itu udah videoku. Enggak, serius bener itu. Iya betul bener. Aku lihat tuh. Jadi dia air panas nih. Dari jendela itu kan. Bener. Suruh dibuang langsung jadi salju. Iya kayak gitu ya. Gokil sih. -41. Aku dulu paling dingin itu berapa ya? Itu baru minus dikit lah. Itu udah nggak tahan aku. Nggak tahan aku. Mungkin lebih ke gini ya sih, kebiasaannya sih di sana. Kalau misalnya Kak Yudi sudah 3 hari, 4 hari, mungkin udah mulai biasa. Kemarin aku juga pertama kali pasti shock banget sih. Culture shocknya juga di Rusia. Beda budaya juga. Oke. Kalau Genana kuliahnya di mana? Masih di sebuah kampus di Bali, tapi jangan disebutin sekarang lah. Oke. Ya, nanti di daerah mana? Di daerah ketahuan. Takut ya? Kenapa nggak boleh disebutin ya? Soalnya kayak pernah ada sebuah tragedi gitu loh. Kayak dia ngefans sama Turah nih. Jadi aku diikutin terus loh. Jadi kalau sekarang kita sebutin agak berbahaya. Iya. Oke. Tapi saya udah meneliti nih, ada badan intelijen main. Oh iya. Si Genana ini dulu itu sudah dari awalnya jadi model, terus jadi putra-putri, jadi teruna-teruni gitu. Oh iya. Ketahuan ya. Iya. Dari dulu dia sudah terbiasa di depan orang, di depan kamera gitu ya. Iya itu Coba ceritain. kebetulan doang itu. Jadi itu ikut ajang kayak putra-putrinya Denpasar gitu loh. Jadi namanya itu Teruna-Teruni Denpasar. Itu tahun 2016. Jadi setelah pas waktu SMA ikut ajangnya itu gitu. Jadi dari sana tuh udah mulai deh ikut apa sih namanya foto-foto model gitu, ngambil jobnya dari sana gitu. 2016. Jadi gaulnya tuh sama kakak-kakak yang lebih tua gitu loh. Yang sumuran Kak Yudis mungkin pergaulan. Iya. Gitu. Jadi dewasa deh otaknya. Dia lebih dewasa daripada aku. Waduh. Gitu. Iya. Seperti itulah. Tapi kalau kalian beda umurnya berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun aja. Oh cocok. Kalau 3 tahun itu hubungan cowok-cewek itu bagus. Aman. Pas. Kalau Kak Yudis beda berapa tahun? 3 tahun juga. 3 tahun juga. Iya. Sama istriku, iya. Ya nanti rasio perbandingan 1:100. Oke. Terus yang kedua rumusnya apa tadi? Dipecahin. Dipecahin. Yang usianya beda 3 tahun di bawah. Iya. Oke. Ya, minimal 3 tahun itu rumusnya. Ada syarat 2 untuk mencari wanita gitu. Gitu. Tapi itu enggak Gitu, Bang. bukan kewajiban. Yang pertama itu tetap 1:100. DM dulu ya. Oh, DM dulu ya. Oke. Bukan. Cari yang mau dulu. Oh iya. DM dulu siapa yang mau. Iya. Oke. Iya. Sekarang kita bahas ini ya, Rusia ya. Oke. Nah ini Rusia ini menarik banget karena jarang loh, nggak banyak orang dari Indonesia, apalagi dari Bali ya. Betul. Kuliah ke luar negeri, biasanya kan kemana kalau kamu dengar? Biasanya ke Australia, ke Singapura, Singapura, ke Malaysia. Banyak yang gitu. New Tapi Zealand ke New Zealand ya banyak ya. Tapi kalau ke Rusia itu nggak banyak. Nggak banyak. Aku di angkatanku cuman 20 kayaknya. Dan itu pas aku bilang sama teman-teman ke Rusia, "Kuliah serius tuh? Bodoh, ngapain ke Rusia gitu." 20 itu maksudnya gimana? 20 orang yang berangkat ke Rusia. Biasanya Dari Bali? Enggak, ini dari seluruh Indonesia. Oh, dari seluruh Indonesia ada 20 orang 20 berangkat orang. ke Rusia. Iya. Jadi bayangin tuh kalau di Aussie ratusan gitu kan. Ya. Amerika ratusan, Rusia 20 dan aku berangkat sendiri ke sana. Yang dari Bali ada berapa orang? Kemarin ada 5. Oh, banyak dong, kalau 5 berarti Lumayan. ada temennya kamu. Enggak, aku bisa pisah. Jadi kotaku tuh kota paling kecil di Rusia. Namanya Toms. Toms gitu. Toms. Hampir sama kayak Jogja, tapi McD baru dibuka pada tahun 2016. Bayangin coba. McD baru dibuka pada tahun 2016. Di Kalau sini. gitu ngapain jauh-jauh ke Rusia ya? Iya. Tapi kan kita tujuannya belajar bukan untuk mencari kota yang keren-keren Iya. gitu. Soalnya kan biaya hidupnya murah di sana. Gitu. Murah di sana. Murah. Jadi aku hampir spend uangku tuh 1 juta per bulan untuk biaya hidup, 1 juta rupiah. Terus sisanya makan dan lain-lain? Itu biaya hidupku, makan, terus minum, jalan-jalan, 1 juta rupiah. Nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Terus Iya seriusan. Di sini aja di Bali UMR berapa? Hampir 3 juta, 3 juta. 2 juta lebih. Soalnya makan makaroni doang tiap hari. makaroni sama telur campur kayak gitu. Oh. Kalau aku ngirit kayak gitu. Tapi kalau paling mentok 3 juta per bulan sih. Gitu. Itu bisa ngiritnya banget ya 1 juta per bulan. Nah, Nggak, tapi apa yang menjadi keputusan dari kamu dan orang tuamu kok bisa milihnya tuh Rusia gitu? dulu kita mau kuliah di Jerman kok awalnya. Pas tahun 2015, kita udah rencana, kita mau bawa Aussie, terus nyoba di Jerman sama Rusia. Di Jerman, belajar bahasa Jerman itu harus di Jakarta. Aku tipenya orangnya ya tau lah kayak nggak pernah belajar SMA kan, fokusnya ke teater, sering dispensasi. Makanya kalau aku ke Jakarta yang kota lebih besar, pasti aku kerjanya main-main.
Yang ini paham ya? Di Bali aja udah jalan-jalan terus sama mantan gitu kan. Aduh, mantan lagi. Kayaknya dia banyak punya mantan. Kamu punya mantan banyak ya? Enggak. Enggak salah lagi. Enggak salah lagi. Enggak, di Jakarta itu pokoknya kayak takut-takutan lah orang tua. Pasti di Jakarta main-main lagi nih, enggak belajar bahasa Jerman. Makanya coba ke Rusia yang langsung ke negaranya gitu. Makanya dapat gininya dari kampus, invitation letternya langsung berangkat tuh tahun 2015. Gitu. Itu ngelamarnya di mana nge-apply-nya untuk daftar? Nge-apply-nya tuh ada di sini yang pertama di Rusia tuh ada 2 tipe ya, agensi sama beasiswa. Oke, sorry. Agensinya itu kita diurusin sama mereka masalah dokumentasi, terus masalah biaya hidup di sana nanti gimana gitu. Nah, aku kemarin pertama kali tuh pakai agensi, makanya bisa berangkat ke Rusia langsung. Karena mungkin ada linknya, aku nggak ngerti juga ya. Setelah itu baru aku nge-apply di Rusia untuk beasiswanya selama 4 tahun. Oh, nge-apply-nya justru di Rusia? Iya, makanya. Itu apa yang dibiayain dari beasiswa itu? Kuliah gratis. Jadi kita biasanya kalau kuliah di luar negeri itu syaratnya apa? Kalau memang gratis kan semua orang bisa berangkat. Kalau beasiswanya susah. Kalau masuk ke Rusianya lewat mandiri itu masih gampang. Sama kayak di Indonesia sih sebenarnya. Jadi apa syaratnya? Misalnya syaratnya itu kita dokumennya harus banyak sih. Misalnya dari biodata, terus alasan ke Rusianya apa. Nanti kita wawancara sama orang Rusia itu harus pakai bahasa Rusia. Waduh. Padahal sebenarnya kita baru belajar tuh bahasa Rusia 1 bulan doang. Waduh. Bayangin coba pertanyaannya, apa tujuan lo ke Rusia? Tuh gimana cara ngomongnya gitu. Iya kan? Bahasa Inggris nggak boleh bahasa Inggris? Nggak boleh. Kalau misal kita udah di Rusia harus ngomong bahasa Rusia karena kita udah belajar 1 bulan nih. Jadi yang dicari orang beasiswa itu bukan orang-orang pinter, tapi orang-orang yang niat gitu. Orang-orang yang memang punya visioner gitu loh. Apa yang mereka pikirkan ke depan untuk Rusia sama Indonesia itu harus dijelaskan sama gini sih yang penyelenggara beasiswanya. Interviewnya itu. Kenapa kepilihnya Toms itu? Oh ya, itu panjang sih. Kenapa nggak di kota kayak Moskow, lebih keren gitu? Iya, Moskow hampir 7 juta per bulan. Jadi kita ngelihatnya duit. Iya. Yang dilihat duit. Iya, kehidupan sih. Karena kita mikirnya kalau luar negeri itu kan, luar negeri pasti mahal nih gitu. Dan aku juga nganggap Rusia tuh kalau dengar edukasi di luar negeri itu pasti nganggapnya mahal gitu. Kalau misalnya di Moskow paling 12 juta per bulan, belum lagi apartemen 5 juta per bulan, itu udah mahal banget bagi kita. Gitu. Makanya kita ngambil Moskow, skip dulu deh, cari kota-kota kecil di mana di sini katanya ada 3 juta per bulan nih gitu. Untuk biaya hidup ada 1 juta per bulan, makanya aku milih Toms pertama. Kalau ada yang bisa nggak hidup deh itu. Iya, nggak hidup. Dari yang 7 juta nggak nawar yang 1 juta, yang bisa 3 juta ya? Iya, makanya. Kalau ada yang 500.000 Sebenarnya kita dapat uang saku kok dari pemerintah Federasi Rusia, tapi hanya 500.000 per bulan. Itu sedikit sih. Gitu. Apalagi di kota Moskow ya, itu sama. Jadi Moskow, Toms tuh sama dikasih uang sakunya cuma 500.000 sekitar segitu. Untuk S1. Itu berat sih makanya. Terus di sana udah pernah ketemu siapa aja? Ketemu ini Vladimir Putin. Enggak. Siapa ya? Kemarin dia lagi Twitteran tuh sama Elon Musk, udah tahu? Iya, tahu. Lagi rame. Terus kalau ketemu sama orang-orang enggak ya, karena aku tinggalnya di kota kecil di Toms. Tapi ada ini, komunitas sesama kreator. Bukan, pelajar dari Bali gitu. Ada sih, jadi di sana sebutnya kayak PPI gitu loh, Persatuan apa itu? Mahasiswa. Kamu kok tahu kamu? Tahu, Persatuan Pendidikan Indonesia ya. Pendidikan Indonesia. Jadi kayak kalau kita belajar di Rusia ya? Jangan. Kamu pernah belajar di Rusia? Enggak pernah. Kok tahu ya? Di setiap negara itu ada. Iya, di setiap negara itu ada PPI Amerika, ada PPI Jerman. Kalau kita bilangnya Permira, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Rusia gitu. Bisa ini, ada grup WA-nya gitu? Ada grup WA-nya, tapi aku independen sih. Kadang-kadang nggak muncul gitu kan. Aku lebih sibuk sama dunia aku aja. Misalnya jadi konten kreator, terus sambil kuliah gitu. Soalnya kan kita kuliah udah sibuk, apalagi ikutan perkumpulan kayak gitu kan juga. Siap. Iya. Oke. Kalau Genana waktu kuliah ngerjain apa? Ada sambil kerja? Kalau dia kan sambil jadi creator. Iya. Kalau Genana ada sibukan juga sambil kuliah? Enggak sih. Awal-awal kuliah ya masih model. Abis itu mulai stop karena mulai kayak model tuh ada yang baru muncul tuh bakal tergantikan gitu loh kita. Terus udah setelah selesai model ya udah pacaran sama Turah. Akhirnya mulai ikut ke arah kayak bikin video gitu, kayak bikin video TikTok, bikin video Instagram, makeup gitu aja. Bahkan sekarang udah main film sekarang. Akhirnya ganti peran. Waktu itu aku sempat dapat peran kuntilanak terus. Setelah nikah akhirnya udah ganti peran. Ganti peran jadinya pemeran utama. Akhirnya sekarang udah jadi ini dia. Main film perannya suami istri. Iya, udah halal. Masa itu yang nyuruh jadi kuntilanak siapa? Siapa lagi kalau bukan jahat banget udah punya pacar disuruh jadi kuntilanak terus. Bukan, aku klarifikasi lagi. Jadi kalau di film tuh kan susahnya kita nyari talent. Nah, aku paling susah nyari talent tuh yang hantu.
Ya siapa lagi dong orang sekitarku siapa ya? Gek. Langsung gitu kan? Aja. Ya kan bisa dia jadi pemeran utamanya, Bro. Kenapa harus jadi Lo kan kemarin hantunya? cowok, kebetulan cowok, terus kan kita butuh hantu cewek gitu. Ya udah cewek aja gitu. Kenapa? Apa nggak bisa ditukar tuh? Yang main cowok cewek, hantunya cowok. Oh ya bisa sih. Cuman di script sudah based on script. Terserah Bapak sutradara. Siap. Jadi Turah ini yang punya cita-cita mau jadi sutradara. Iya, filmmaker sih benernya. Filmmaker. Iya. Nah, itu bagus sebenarnya. Cuman di Bali, kalau di Jakarta ya nggak tahu ya. Aku masih fokus ke konten kreatornya sekarang sih gitu. Jadi tujuanku ngimbangin dia kayak Kayudis juga kan, konten kreator sama filmmaker gitu. Tapi aku nggak bikin film kalau aku. Oh ya, bener sih. Maksudnya konten kreator sama businessman. Ya kalau aku sekarang ya lagi merintis, kita buat media. Oke. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ngobrol Rusia nih. Lucky mau nanya. Boleh. Iya. Waktu itu kan sempat banget booming. Apa tuh? Trending gitu kan. Iya. Di Twitter gitu ya. Waduh. Wah, kok udah nyampe Twitter cepet banget. Katanya berhubungan Rusia. Oh iya, berhubungan ya. berhubungan sama Rusia. Itu kan trending waktu itu di Twitter gitu kan. Ada namanya Turah Partayana. Turah doang. Turah doang. Hashtag Hashtag Turah. Heeh. Katanya ada kasus gitu. Iya, benar-benar. Di Rusia. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya kita udah selesai sih masalahnya tuh. Dan aku juga bayar pengacara aku untuk ngelawan mereka kan. Dan ujung-ujungnya mereka kayak minta maaf tapi nggak diekspos. Jadi tau lah kalau di dunia media tuh yang diekspos tuh yang negatif-negatif terus. Kalau giliran kita menang malah nggak diekspos. Itu jeleknya sih. Kalau masalah diri aku sendiri gimana ngelihat kasusnya itu, ya pastinya aku trauma ya. Traumanya seharusnya dibilang orang-orang tuh aku sebagai apa ya, dibilang tersangka lah, dibilang orang yang ngelakuin lah gitu. Tapi aku trauma bukan masalah itu. Aku gak peduli masalahnya, tapi aku trauma punya temen. Oke sih. Jadi sebenarnya itu selingkungan yang masuk kasusnya itu adalah teman-teman dekatku di Rusia. Iya. Jadi ya udahlah, memang jalanku disuruh punya masalah. Paling aku bisa sharing ke teman-teman sih. Hati-hati ya punya temen gitu aja. Iya kan. Pelajaran dari aku sih menurutku. Oke, itu loh pertanyaanmu tadi. Itu rame di Twitter ya? Rame banget itu, booming waktu itu. Booming. Apalagi yang kayak ada meme-memnya full kacamata itu deretan gitu ya kan. Aku jujur aku nggak pernah ngikut itu. Apa meme kacamata itu? Jadi ada juga sebelumnya kasus-kasus, tapi kan orangnya tuh tersangka semua pakai kacamata. Iya, jadi kasus pelecehan seksual itu rata-rata yang pakai kacamata. Betul. Kebetulan aku pakai saya pakai kacamata. Oh, berarti next. Enggak lah, jangan lah. Enggak kayak gitu. Mungkin kemarin lagi ramai itu. Sebelumnya kan di luar negeri ada kasus juga kemarin. Iya. Namanya Reinhardt. Iya. Reinhardt itu dia Itu siapa lagi tuh? Itu dia yang di Inggris. iya, Coba jelaskan yang, dulu, Pak. Yang kasusnya dia mensodomi banyak lelaki gitu ya, kayak gay gitu loh. Iya, jadi ratusan korban itu diperkosa gitu sama Reinhardt. Reinhardt tuh anak Indonesia. Oh gitu. Iya, orang Indonesia. S3 pakai kacamata. Jadi dari tubuhnya juga agak-agak gimana gitu. Makanya mereka mikirnya ini nih kasusnya di luar negeri mirip sama Turah Partayana, langsung aja angkat gitu. Iya. Berarti nggak cuma dari namaku doang, tapi diangkat dari berdasarkan beberapa kasus juga. Kasus gitu. yang sebelumnya. Iya, itu cara pinter media-media yang orang-orang pikir sih. Itu yang ku agak ribet juga. Berarti yang penting udah selesai. Clear. Sudah clear. Ya bagiku clear aja, kok mau ngesain di polisi ayo lagi. Iya kan? Terserah dia aja gitu. Yang polisi nanti, lagi, dia malas dia buang-buang waktu, buang-buang uang lagi. Iya, buang waktu, buang duit aja. Ya udah, kita balik lagi ngomongin Rusia lagi. Oke, ngomongin Rusia. Cerita ini dong, apa namanya? Apa kita tes dulu ya? Apa? Bahasa Rusia? Iya, kita buktikan. Genana pinter. Baru belajar. Setitik doang. Belajarnya kemana? Belajar sama bapak ya. Oh bisa ya? Iya, karena kan kita main Ome TV. Iya. Jadi ngerti dikit-dikit aja. Main Ome TV kayak Vicky ya? Iya, nanti kita ngobrolin Vicky Naki. Kita tes dulu bahasa Rusia, Turah Partayana dan Genana. Coba gantian, mulai dari Genana dulu deh. Aduh, apa? Privyet gitu deh. Privyet. Privyet, halo. Lagi dong. Lagi ngobrol. Halo doang aku bisa Privyet. Gimana? Ngobrol sama Turah. Opening Turah. Oh iya. Oke. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на мой канал Triana Mahadewi. Udah itu aja. Editor ya, tolong translate. Itu ada gini nama kanal, nama channel. Iya. Oke, tahu tuh. Iya, nama kanal kan gampang. Oke. Sekarang kita tes kalau Turah harus agak panjang. Waduh. Satu paragraf, silakan. Yo, всем привет, дорогие друзья. Сейчас мы с Юдис Ардана и как вас зовут? Lucky. И моя жена это ее зовут Nana. Вот. Сейчас мы на подкаст называется Main Media. Oke. Dan itu dia belajar cuman berapa? Tadi 1 tahun. 10 bulan. 10 bulan. Itu hebat loh.
Kalau aku disuruh belajar gitu 10 bulan nggak bisa. Kenapa? Susah itu. Iya susah sih. Tapi kalau Rusia tuh kayak ada nada tinggi rendah gitu, beda gitu. Jadi di Rusia tuh sama kayak bahasa Mandarin sih. Kalau Mandarin kan ada empat penekanan ya. Iya, nada. Kayak gitu. Kalau misalnya di Rusia tuh ada 2 penekanan. Jadi gede, kayak gitu. Ada turun deh gitu. 2 aja. Tapi jadi susahnya kalau misalnya aku salah penekanan, mereka nggak ngerti. Itu tekan aja bro kalau dia nggak ngerti. Salah penekanan. Humor bapak-bapak. Beda juga. Humor next bapak-bapak. Jadi dia udah 10 bulan belajar bahasa Rusia langsung bisa ya? Enggak semuanya. Kamu selain bahasa Rusia bisa apa lagi bro? Enggak bisa bahasa Rusia, bahasa Indonesia aja. Bahasa Bali, bahasa Inggris enggak terlalu bisa kok. Bahasa Rusia bisa? Bahasa Inggris bisa? Enggak terlalu. Ya, so-so lah. Bisa lah, anggaplah bisa. Bahasa Indonesia, bahasa Bali ya? Bahasa Bali. Wah, si Vicky Naki banyak banget dia bisa. Berapa? 5 ya? Oh iya. 5. Banyak banget dia bisa. 5 kemarin yang didominasiin kan. Iya. Bahasa Ukraine, bahasa Spanyol sama Rusia. Mumpung udah nyampe Vicky Naki, kita ngobrolin Vicky deh. Kamu tahu Vicky Naki tapi? Tahu, kenal. Kita udah video call, udah collab juga kok. Oke. Kenapa? Karena sama-sama Rusia. Mungkin sama-sama Rusia ya. Dia juga ini pernah sekolah di sana? Oh enggak. Dia tuh memang mahasiswa di Indonesia. Dia di Indonesia? Iya. Nggak pernah stay di Rusia? Nggak pernah stay di Rusia. Mungkin mereka tipenya suka bahasa. Si Vicky suka bahasa. Jadi nggak cuma bahasa Rusia doang. Sebelum itu dia udah belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Spanyol yang tadi kan. Terus tiba-tiba Dome TV dia mencoba untuk kayak apa ya? Meningkatkan skillnya aja dengan cara langsung interaksi sama dengan orang. interaksi sama orang-orang Rusia. Pas dia masuk di channel pertama, ya kan video pertama dia tuh cewek Rusia kan gitu. Jadi langsung naik boom gitu. Jadi kalau main Dome TV itu kita bisa cari target Rusia gitu. Iya, jadi klik aja. Misalnya kalau yang mau cewek Rusia, yang mau cowok Rusia bebas aja, tinggal di skip aja. Aku kan pernah tuh, kita dulu pernah buat konten Ome TV. Iya. Keluarnya tuh enggak Rusia tuh, Jember, Banyuwangi gitu-gitu terus. Ada triknya sih. Oh, ada trik. Apa triknya? Pakai VPN. Gitu. Iya. Makanya bilangin dong. Aku cobain kok, ini muter-muter ini ya di Indonesia terus. Iya, karena nyampe dia kan gitu. Tapi kalau pakai VPN apa pasti Rusia targetnya? Nggak mungkin ke Australia, Jerman. Pasti. Ada pilihan ya? Ada pilihannya sih. Kalau VPN kan ada yang bayar, ada yang enggak. Kalau VPN yang bayar pasti negara bisa kita pilih mau di Rusia kah atau mau di Amerika gitu. Ketahuan dia pakai VPN bisa nonton. Iya betul. Ya, bisa nonton ya. Iya situs yang lain. Loh di Rusia nggak pakai VPN aman-aman ya kok. Beda. Kalau di sana bebas ya. Iya makanya masuk berita. Boom. Oke. Siapa? Kok aku dark jokes sih dia. Bercanda guys, bercanda. Oke, lanjut lagi dong pendapat kamu tentang Vicky Naki. Oke, pendapatku Vicky Naki ya nggak ada yang bagus-bagus, konten kreator bagus sih, nggak ada bedanya sama kreator lain aja. Bahasa Rusianya dia gimana? Bahasa Rusianya dia jago ya. Aku aksennya jujur bagus ya? Selama dia tuh belajarnya kan 2 minggu. Iya, Bang, 2 minggu. Aku 10 bulan dan itu masih aksenku nggak sehebat Vicky gitu. Mungkin jalannya Vicky itu memang orangnya suka belajar bahasa. Kalau aku tipenya belajar ke film kayak gitu. Oke. Iya kan. Apalagi dia interaksi sama Ome TV, sama orang-orang Rusia yang disukain sama orang-orang. Mereka kan Indonesia kan sukanya sama bully-bully nih. Betul. Iya gak sih? Yeah. Jadi itu yang disukain pertama. Terus kalau sedangkan aku bikinnya yang filmmaking dan bikinnya project itu 3 bulan sekali. Iya kan? Yeah. Nah itu hebatnya Vicky Naki sih. Jadi bisa uploadnya tuh 3 kali seminggu, 4 kali seminggu. Gitu. Tapi itu kalau aku nggak percaya sih dia 2 belajar minggu 2 minggu itu. Gila itu kayak mana susah. Beda-beda sih setiap orang. Mungkin ada kecerdasan masing-masing di setiap skillnya. Gitu. Gini, ngapalin kata itu satu kamus itu kan banyak banget ya. Iya benar-benar. Nggak mungkin 2 minggu itu bro. Mungkin aja bisa terjadi. Kalau orangnya pinter ya, kayak Jerome Pauline juga dia belajar matematika 1 soal langsung dikerjain cuma 2 menit. Kita ya kan itu kan matematika beda. Iya, sama juga bahasa Rusia. Kecerdasannya beda-beda. Bukan hafalan kali itu. Oh iya. Mungkin basicnya udah di grammarnya duluan gak sih dipelajarin sama Kak Vicky? Nggak tahu aku. Akhirnya mungkin dia bisa ngikutin omongan orang-orang aja. Kayak misalnya Kak Yudis logatnya bisa dilihatin. Oh, nih aku bisa logatnya Kak Yudis. Dan aku lihat dia waktu pertama kali muncul itu memang kayak bagus banget gitu loh. Iya, bagus. Dia bisa langsung gombalin viral dia. Bisa gombalin cewek Rusia tuh yang benar-benar gila. Nah, kalau soal gombal itu adalah hal yang berbeda dengan soal bahasa. Jadi tadi kan kita baru obrolin bahasa. Oh, bahasa. Oke. Bahasanya dia bagus. Nah, sekarang dia punya skill lagi flirting yang bagus. Iya. Sama seperti Turah. Waduh. Enggak, kalau kamu kan bisa kayak gitu juga, Bro. Sebenarnya Ome TV itu dulu dolar kuning enggak?
Dulu aku memang sering bikin Omi TV sebelum Vicky setahun yang lalu gitu. Cuman aku nggak konsisten karena aku lebih dominannya ngomong sama orang lokal di Rusia. Jadi kayak om di Rusia, bapak-bapak. Kamu gitu. sukanya om? Ya saya trauma. Bercanda. Kok ada jokes lagi? Enggak. Jadi karena lebih menarik aja. Kalau Vicky kan tipenya cewek Rusia, aku maunya yang lebih beda. Apalagi udah punya istri juga, kasus juga, ada banyak gitu kemarin. Baik lagi ya ke cewek Rusia ini. Kalau cewek Rusianya narasumbernya kenapa dulu sering sama cewek Rusia, itu karena cowoknya cuek-cuek. Jadi diajak ngobrol tuh nggak asik gitu loh Kak. Nggak kayak Jepang kan masih ngomongnya kayak ya bagus-bagus lah gitu. Cewek-cewek Jepang juga bagus. Kalau di Rusia tuh cowoknya tuh cuma mikir perang zaman Uni Soviet gitu loh. Mikirnya kayak perang. Ngomongnya kayak robot gitu. Kalau diajak collab sekali tuh kayak susah banget, harusnya ngajak 10 kali lebih. Ayo dong gitu. Enggak aku malu gitu awalnya. Akhirnya aku bingung nyari narasumber karena aku gak tahu tentang Rusia. Ya cewek Rusia nih, aku mau kok gitu dia. Jadi mengajukan diri langsung. Ya udah kenapa enggak? Aku mau. Gitu. Waduh. Oke. Kita ngobrolin cewek Rusia. Tadi kan aku sempat bilang tuh bener ya kalau di Rusia itu jumlah perempuannya lebih banyak. Lebih banyak. Berapa kalinya perbandingannya kira-kira? Enggak tahu ya, paling 65% 65% ya. Jadi di sana di Rusia itu setiap kali ibu melahirkan itu kemungkinan perempuan lahirnya. Kenapa demikian? Ya nggak tahu. Oh, emang keturunannya. Makanya beruntung laki-laki di sana tuh bisa dapat cewek tuh lebih cepat, lebih banyak gitu. Gak ada yang jomblo kayak. Gak ada kalau cowok sana ya. Yang ada poligami gak sih? Ceweknya jomblo di sana. Gitu. Iya gak sih, poligami gak sih di sana? Enggak sebesar Arab ya. Enggak diwajibkan yang dibilang wajib 2 istri itu sebenarnya nggak bener sih. Orang berita-berita Indonesia tuh suka mengangkat hal-hal yang aneh-aneh kan. Hoax menurutku. Kalau ditanya sama orang Rusia pasti mereka sensitif kan. Apaan sih Indonesia gitu dia. Iya. Sebenarnya problemnya Vicky Naki sama aku sama. Kemarin aku nonton podcastnya Vicky Naki sama Om Deddy. Banyak teman-teman dia yang Rusia itu di followingnya itu di DM sama anak-anak Indonesia. Gitu. Aku kejadiannya sama, bedanya aku di Rusia kan. Followingku itu teman-teman kelas di Rusia, cewek Rusia itu di follow sama mereka. Di DM dikirim yang aneh-aneh Kak. Kayak kirim link itulah. Terus ngomongnya kasar pakai bahasa Rusia. Jadi kan teman-teman kelasku kan ngomongin Indonesia. Ini apa sih Indonesia kok nyari-nyari orang Rusia? Emang nggak ada cewek apa di Indonesia digituin? Jadi kan aku malu ya padahal pacarku orang Indonesia gitu. Nah Vicky Naki bedanya masih amannya mungkin masih jarak jauh ya. Jadi bisa cuma chat DM aja. Kalau aku tuh face to face sama orang Rusia, jadi aku klarifikasi dulu kan. Enggak semua orang Indonesia kayak gitu kok gitu aku bilang. Itu kan orang-orang yang nganggur. Bener dong, dia nganggur, dia DM-in gitu. Ngomong-ngomong cewek Rusia lagi nih. Iya. Teman kamu kan banyak tuh ya. Yang mana bro yang bikin kangen bro? Semuanya aku kangenin sih. Wih, karena dia benar-benar real temen gitu loh. Jadi selama aku pernah ada masalah itu dia benar-benar support banget. Kalau masalah kecantikan ya sudah jelas. Siapa? Siapa ya? Boleh. Sebutkan coba 3 nama teman kamu di Rusia yang cantik bro. Oke. Stop. Saya punya satu favorit dari teman kamu bro. Siapa? Namanya aku catat nih, Victoria. Oh, Victoriani. Itu cakep banget. Dia kayak ini tau nggak? Kayak Shandy Aulia. Iya. Kayak gini sih, bukan Natasha Wilona. Siapa sih? Lupa namanya. Aisyah. Coba cari di Instagram. Aisyah mirip banget. Oke, sebutin 3 teman kamu yang perempuan yang cantik banget menurut kamu di Rusia. Oke, Victoriani, Nastia, sama Paulina. Nastia sama Paulina. Iya, bilangnya Vika ya. Kalau Victoria tuh. Vika tuh terkenal ya, sering masuk di konten kamu ya. Iya, sering kemarin. Itu paling dia narasumber pertama yang benar-benar inisiatif buat masuk di kontenku. Karena aku bingung banget nyari narasumber kemarin kan. Makanya masih bersahabat sampai sekarang sih. Kita rencananya kan double date sama Nana gitu. Mau ke Bali dia? Enggak, kita ke Rusianya. Oh, kamu mau ke Rusia lagi? Enggak, S2 ya. Paling jalan-jalan doang. Ketemu teman-teman Rusia, bukan teman-teman yang menjatuhkan. Gelap lagi. Tunggu nanti setelah COVID-nya hilang ya. Iya. Baru bisa ke Rusia ya. Rusia. Kalau perlu kita nanti ke Rusia loh. Boleh. Ketemu sama teman-temannya dia. Ngapain? Ngobrol, main. Oh iya, oke. Mau boleh. Cewek Rusia nggak? Ya boleh lah. Aku saranin kalau mau ke Rusia jangan bawa istri, jangan bawa pacar. Aman. Ya nggak bisa dong, aku nggak jadi dah. Istriku pasti ikut ya, nggak bisa kita ke Rusia. Ya aku saranin jangan. Aduh. Kalau kamu disuruh milih sekarang ya, pilih Bali atau Rusia? Bali. Tadi kamu bilang karena di Rusia nyaman segala macam. Nyaman, tapi lahir di Bali. Jadi tetap pilih Bali. Pilih Bali. Apa kelebihan Bali menurut kamu dibandingkan Rusia?
Bali itu orangnya santuy ya. Di Rusia tuh orangnya tegang-tegang semua. Itu santuy. Yang aku suka. Ini yang cewek apa yang cowok yang tegang nih? Wow. Cewek cowok sama. Mungkin maksudnya itu kayak lebih serius deh. Ya, serius. Produktivitas lebih tinggi di Rusia. Tapi kenapa murah biaya hidupnya? Kalau kota yang produktivitasnya tinggi biasanya mahal kayak Jakarta, New York itu kan. Mungkin sistem pemerintahannya bagus ya. Aku nggak tahu. Apalagi mereka federasi ya. Aku nggak bisa ngomongin politik di sini. Intinya ya beda-beda sih. Emang dari zaman Uni Soviet tuh emang udah diatur gitu kan sistem pemerintahnya biar bagus. Misalnya metro, terus gimana orang-orang nyebrang, itu udah ada. Jadi kita nyebrang tuh nggak boleh sembarangan. Kayak gitu. Disiplinnya bagus. Misalnya motor tuh nggak ada, karena mungkin dingin ya. Kayak gitu. Misalnya ada motor nggak ada? Motor nggak ada. Kalau mau pergi? Ya naik bus. Jalan dulu gitu. Jalan dulu, transport kayak gitu enaknya. Jadi enakan di sini bro, naik motor dari kamar ke kamar bro. Oh iya itu benar sih. Tadi kan ngomongin produktivitas. Tapi di Bali belum ada metro bro. Oh ya belum, kan kecil Bali ngapain? Iya enak bro, nanti aku naik MRT turun. Next station Lumintang. Keren bro. Naik kereta ke Lumintang aku. Benar. Bagus juga, setuju. Iya. Jadi tetap pilih Bali ya, lebih menang apa santuy ya. Aku lebih menang santuy. Terus keindahan Bali pasti orang-orang suka. Misalnya Rusia tuh dari dulu Rusia emang nggak indah? Rusia indah juga, tapi kan orang-orang Rusia malasnya gara-gara dingin. Jadi kok aku bilangnya dari Indonesia nggak tahu, aku bilang dari Bali. Serius dari Bali? Aku kesana dong gitu. Jadi Bali memang tetap lebih terkenal ya di dunia. Tapi di sana ini nggak? Emang nggak ada panasnya bro? Kamu bilang dingin-dingin di sana. Yang paling panas suhunya berapa? Sama kok kayak di Indonesia. Itu berarti panas dong. 27, 30. Tapi nggak nentu ya. Kadang 27 di bulan ini, terus minus 18 di bulan ini, terus 20. Dia nggak terprediksi gitu, bisa acak-acak gitu? Nggak, udah ada prediksinya, pasti udah ada di Google gini kan. Weather itu kan ada. Tapi biasanya kalau memang bulan Maret udah salju. Misalnya Desember salju dingin minus 81, kalau Juli summer kayak gitu dia. Berarti tetap dia tahu kan habis ini habis tahu. Cuma nggak ada yang ketebak sih setiap wilayah kan. Kalau bisa di Tomsk tuh tiba-tiba saljunya turun duluan dibandingkan Moskow karena mungkin di Siberia di dekat kutub utara. Iya aku pernah lihat dia nih si Tura ditarik sama husky banyak ya. Oh iya, yang anjing husky ya benar gitu. Itu keren banget itu. Nanti kapan-kapan kita ke situ deh. Pasti boleh. Yang penting jangan sama istri. Itu berapa husky yang narik kamu waktu itu? Oh itu 2 tuh kasihan banget. Harusnya 4. Minimal 4 ke orang dewasa. Kalau 2 tuh anak-anak. Udah tau kasihan tetap dijalanin ya, jahat lu ya. Itu bapak, aku udah bayar. Gimana sih? Husky bayar enggak gitu. Enggak, kemarin kan bapaknya tuh aku bilang, ini kita ngasih 500 rubel. 500 rubel tuh kira-kira 120.000. Aku nggak tahu tuh anjingnya ada 4, tiba-tiba 2. Ini yakin Pak? Ya nggak apa-apa, naik aja digituin. Makanya ya aku kasihan sebenarnya. Aku di vlog juga bilang, kasihan banget anjing husky-nya diginiin. Tapi perawatan mereka bagus ya. Setelah itu langsung kasih air, kasih makan gitu. Istirahat 20 menit baru kita jalan lagi kayak gitu. Kemana itu? Itu kayak wisata gitu, muter-muter gitu? Enggak, aku cuman lurus balik lagi gitu aja. Karena mungkin terlalu dingin ya, ekstrim kemarin. Jadi kayak kamu cari experience aja? Experience aja. Dan di sana kalau salju terus bisa tebal seberapa bro? Oh itu sampai 3 meter bisa. Tenggelam dong rumah orang. Itu makanya. Kalau 3 meter itu yang di kutub utara. Kalau di kota? Oh di kotaku. Di kotaku paling nggak nyampe setengah meter deh. Kalau misalnya nggak diurusin ya, biasanya kan harus diurusin dulu sekeliling apa. Setengah meter lumayan bro, segini bro. Iya, jadi kok aku jalan tuh langsung nyilu. Oh, sorry. Kakinya tenggelam ya? Iya, kakinya tenggelam. Untungnya tinggi gitu. Siap. Oke. Tapi kalau kamu selama di sana rajin pulang ke Bali setahun sekali? Setahun sekali nyari Genana. Ngari Genana. Gitu. Bilangnya gitu. Bilangnya gitu. Iya. Tapi itu memang disuruh orang tua pulang nggak? Enggak. Jadi aku sebenarnya di Bali tuh tujuannya di Indonesia sih, kayak nyari experience aja, kayak konten kreator tuh sekarang perkembangannya kayak gimana sih, terus bisnis apa yang berkembang di Indonesia. Maka aku harus pulang setiap tahun sih. Kan ujung-ujungnya kita lulus nggak mungkin dong diam di Rusia kecuali punya istri Rusia ya. Ya balik lagi ke Indonesia gitu. Jadi aku harus tahu perkembangannya gimana. Tapi nggak pingin ya punya istri Rusia waktu itu? Mantanku ada cewek Rusia satu. Wih. Mau diceritain lagi nih. Durasi. Ngelesnya pinter nih. Ngelesnya pinter. Iya. Iya. Jadi berarti meskipun kamu stay di situ, sekolah di situ, tetap ada rasa kangen. Bener. Kangen pingin pulang. Kangen. Pertama kali aku kesana langsung nangis. Soalnya kan aku anak terakhir Kak. Jadi kayak gak pernah hidup sendiri, gak pernah piring dicuciin, nyuci baju sendiri itu belum ngerasain di sana. Aku benar-benar mandiri tuh di Rusia sih. Bener. Tapi aku juga dulu pengalamannya kayak gitu, cuman nggak nangis.
sedih aja, maksudnya gimana ya, kesepian gitu ya. Kayak aku dulu pertama kali ke Jakarta, aku kuliah di Jakarta. Jadi udah dari lahir sampai besar di Denpasar. Terus aku harus kuliah ke Jakarta, tiba-tiba bengong aku di sana. Sampai di kontrakan tuh, aku ngapain di sini sendiri? Iya, gitu. Makanya aneh kan gitu. Tapi lama-lama kayak link kita jadi banyak gitu. Jadi open minded sih gitu. Apalagi masalah agama, masalah culture-nya di Rusia. Betul, itu tuh sangat benar. Jadi buat teman-teman yang punya kesempatan, punya kemauan, coba sekali-sekali pergi jauh gitu ya, tinggal sendiri. Jadi punya kemandirian yang lebih tinggi lagi. Kemandirian lebih tinggi sih gitu. Tergantung dari kita aja mau dibuang ilmunya atau diresep ke otak aja gitu. Oke, sekarang aku mau tanya ini. Aku sempat lihat di Instagram Turah Partayana itu dia masa berdua ya. Ini kocak nih. Ini menarik. Kenapa? Mereka berdua nginep tidur di rumahnya di rumahnya Muslim. Di rumahnya Muslim. Tretan Muslim ya. Tretan Muslim. Itu gimana ceritanya, Bro? Dan kamu ngapain di situ? Enggak, sebenarnya aku sama Kak Muslim bukan deket-deket banget ya. Cuman karena memang cocok aja kalau bisa berteman, sama kayak Kak Yudis nih, kita berteman aja kayak gitu. Dia tuh welcome banget Kak Tretan Muslim gitu. Keset dong welcome. Aduh, enggak kayak gitu. Juk bapak-bapak lagi dibilang. Dina Tretan Muslim nanti Anda. Ya kalau Kak Muslim sih memang orangnya welcome banget. Jadi kayak yuk nginep di rumahku aja gitu. Enggak cuma aku doang sih, kalau teman-teman dekatnya datang ke rumahnya pasti kayak diajak nginep gitu. Suruh bayar nggak habis itu? Enggak sih. Malah aku malah bikin konten. Iya, dibayarin terus sih, sampai sana dibayarin apa-apa. Jadi kayak bener-bener orangnya loyal banget sih. Padahal kan kamu ada tempat tinggal di Jakarta, Bro. Iya, di Jakarta kan aku mau kayak ketemu Kak Muslim. Di mana? Di Jakarta juga kan? Di Serpong. Kita di Serpong. Tangerang Selatan. Jadi saya main lah gitu ya. Main aja ke rumah Kak Muslim gitu. Main aja sambil berkonten. Ya, berkonten lah, ngobrol-ngobrol lama lah sama Kak Muslim gitu. Curhat ya. Sama Gianana juga ya waktu itu ya. Iya, itu sebelum nikah. Sebelum nikah? Iya, sebelum nikah tuh. Sebelum nikah ya? Aku lihat fotonya mereka berdua sama Muslim sama istrinya ya. Iya, itu udah rencana mau nikah begitu. Makanya aku nanya-nanya dulu, gimana gitu. Petuah-petuah cinta gitu lah. Petuah nyari-nyari ilmu belajar dari yang sudah menikah duluan. Waduh, gitu ceritanya. Kamu mau nanya lagi? Boleh. Apa lagi? Twitter lagi? Enggak. Jangan. Twitter Instagram. Di gini dulu, karya-karya dan kedepannya nih buat Kak Tura kan sekarang lagi fokus sama filmmaker ya kan? Iya. Nah, terus kita ngomongin juga YouTube Rewind yang kemarin masuk ya? Yang itu Rewind Bali sama Indonesia. Indonesia nih masuk. Itu gimana syutingnya? Syutingnya di Bali kok, orang disuruh orang-orang yang di luar negeri terus bikin video portrait. Nah, udah itu aja. Jadi ngikutin dari Kanesi aja. Pakai SLR? Enggak, pakai iPhone. Oh gitu. Udah direkamin udah. Iya, udah direkamin langsung kok gitu. Cari background putih. Background putih. Udah dikasih tahu kok share-share sama Kak Nesi Judge kayak gitu. Kamu bikin di mana, di Bali? Di Bali, di rumah kok gitu. Kalau yang kreator lain kan mereka di Belanda. Di mana sih? Di Jerman, yang satu di Jepang, yang satu di Korea kan, Hansol gitu. Dan dia deket banget sama siapa? Kamu deketnya sama siapa? Jerome? Satu manajemen sama Jerome Pauline. Sama siapa? Hansol, Leonardo Edwin. Iya. Ada siapa lagi? Banyak sih talent-talentnya dari Jerome, talent-talentnya dari si Leo mungkin atau Hansol. Ya, talentnya Hansol kan juga ada istrinya sekarang. Istrinya pacarnya Hansol. Kayak gitu. Sekarang udah dimasuk manajemennya sih. Aku masih nggak tahu ya gimana kinerja mereka ya. Intinya aku masuk manajemennya Ningonggo Mantapu aja. Oke. Gitu loh. Itu syuting Rewind Indonesia. Dia di rumah enak pakai iPhone. Iya. Kalau Yudis berangkat ke Jakarta jauh ya, beli tiket sendiri saya. Serius? Iya dong. Pasti semua biaya sendiri-sendiri. Betul. Iya. Ada apa lagi lo? Karyanya? Karya tadi ya? Ini karya nih. Yang pertama itu yang film Nikah Muda. Iya. Itu keluh kesahnya, terus apa cara pembuatannya tuh gimana? Iya, jadi sebenarnya pembuatannya terinspirasi dari pernikahannya sendiri tuh. Iya. Enggak sendiri. Gimana, sih itu kemarin karena apa ya? Karena nggak tahu ya. Enggak, gara-gara kita ngisi rumah, abis tuh harga furniture tuh lumayan kan. Dari sana dah kita, kenapa kita bikin filmnya aja ya, kalau nikah muda tuh beratnya di ngisi furniture rumah gitu. Iya. Terpaksa pakai tiker. Nggak kayak gitu kok. Kita cuman buat komedinya aja, ambil komedinya gitu. Pasti true story ya? True story aja gitu. Kayak apa sih yang relatable di Indonesia, masalah pasangan suami istri apalagi nikah muda kan gitu. Kalau untuk masalah suka dukanya paling aku berat diproduksi di Bali aja, karena di Bali kan masih belum bagus ya untuk perfilmannya gitu. Aku lagi nyoba nyari orang-orang yang memang cocok aja sama aku. Banyak kok filmmaker bagus, tapi belum tentu mereka cocok sama kita, ya kan? Gitu. Makanya aku lagi mencoba membuat tim yang bagusnya sih di Bali. Kayak gitu sih.
Dan itu tayang di YouTube-nya Turah ya? Iya, tayang di YouTube-ku. Rencana kita bakal bikin web series-nya juga kok yang Nikah Muda. Oke, jadi buat teman-teman yang mau lihat karyanya Turah, nanti kalian cek di YouTube channel Turah Partayana. Iya, benar. Bisa nonton tadi filmnya, judulnya apa? Nikah Muda. Nikah Muda. Tapi itu kan di YouTube nih. Sebelumnya ada lagi yang lebih bagus. Apa lagi? Lebih gede karyanya. Namanya Wong Tilar. Wong Tilar. Itu yang kuntilanak itu? Oh iya, kuntilanak. Gimana ceritanya itu? Itu syutingnya di Kintamani sih kemarin. Ya, durasinya 50 menit dan belum tayang di YouTube. Kemarin masih bikin acara nobar sih. Nobar bareng Turah Partayana. Kan di Twitter rame tuh nobar. Iya. Bikin nobar. Nobar. Gitu. Balik lagi. Twitter lagi gitu. Nah, itu jadi aku bikinnya tujuannya untuk meet and greet sama Turah Partayana sih sebenarnya, bukan screening ya gitu. Nah, dan aku bikin produksinya tuh 3 hari syuting di Kintamani dan produksinya lumayan capek juga karena kita megadang kan. Bayangin coba, durasi 50 menit. Tapi syutingnya 3 hari. Iya, mepet gitu. Itu sih beratnya di sana. Dan itu belum bisa ditonton dong? Belum, nanti masih kita atur musiknya dulu ya, kayaknya banyak copyright. Nyari yang bagus dulu kan gitu. Ada Gek Nana juga di dalamnya? Kebetulan aku cuma nemenin doang di sana. Kenapa nggak diajak? Kenapa nggak diajak? Kan udah ada hantunya. Udah nemu hantu baru. Hantu baru. Nemu hantu lain, hantu lama tinggal. Enggak, ini hantu cadangan gitu loh, Kak. Tetap dia cerita hantu juga ya? Iya, tetap hantu. Wong Tilar itu apa sih artinya? Orang yang hilang gitu. Orang hilang. Itu bahasa dari mana? Bahasa Bali sih. Oh, bahasa Bali. Cuman kayak bahasa Bali lama gitu kayaknya setahu aku. Wong Tilar. Wong Tilar. Sebenarnya awalnya tuh Memedi. Oh, Memedi. Judulnya tuh Memedi, kan konsepnya sama kayak Memedi, cuman kita gantinya tuh judulnya lebih bagus aja, Wong Tilar. Gitu. Kalau Memedi kan terkenal, semua orang ngerti. Semua orang ngerti. lebih serem aja jadinya kalau di Bali gitu loh, kayak menggunakan nama mereka gitu. Sebenarnya nama-nama Memedi aku pingin bawa culture-nya di Bali yang khas tuh apa sih gitu, biar teman-teman luar Bali tuh tahu gitu kemarin awalnya. Kok teman-teman tim lain pingin Wong Tilar, ya udah Wong Tilar aja. Aku ngikutin tim juga kok gitu. Oke, next adalah Novigot. Novigot. Novigot itu apa sih, Bro? Novigot tuh tahun baru. Hah? Tahun baru artinya tahun baru. Novi itu tahun baru, God itu adalah tahun. Oh, kirain Tuhan. Oh, bukan ya. Enggak, Novi itu Novi itu baru, God itu tahun baru kayak gitu sih. Jadi itu lagu yang terkenal di Rusia. Kenapa kok bisa dibawa terus dan dipakai terus? Aku tuh sering banget lihat di mana-mana Novigot dia setiap postingannya pasti ada Novigot gitu. Bapak Novigot Indonesia. Itu apa sih, Bro? Jadi awalnya kan aku reaction di YouTube kan. Apa lagu-lagu yang menarik di Rusia. Nah, itu kebetulan pas tahun baru. Jadi uploadnya 31 Desember gitu. Nah, aku mau bahas yang Novigot di Rusia ini lucu. Aku suka banget nonton video klipnya kan. Oh, video klip. Iya, video klip gitu. Video klip sama lagunya judulnya Novigot, tahun baru gitu. Jadi selamat tahun baru gitu. Nah, tahu nih tiba-tiba pas aku reaction rame kemarin dan akhirnya kamu bikin video reaction? Iya, jadi bikin video reaction dan akhirnya aku dibilang ambasadornya Novigot. Jadi kayak presidennya Novigot gitu. Yang bilang siapa, orang Indonesia atau orang Rusia? Netizen ya. Indonesia dong berarti. Iya. Kayak gitu deh. Jadi Novigot tuh akhirnya aku bawa-bawa tuh ya memang orang kenal aku Novigot. Jadi bikin buku, aku sempat bikin buku juga kan judulnya Novigot gitu. Novigood gitu. Oh, diplesetin? Plesetin. Kalau Novigot kan memang udah ada ciptanya. Kita bilangnya Novigood, G-O-nya 2, good gitu. Oke. Terakhir ngomongin buku. Iya. Buku. Kan kamu bikin buku kan katanya? Iya. Itu isinya apa aja, terus bagaimana proses nulisnya sampai gimana setelah dijual? Oke, jadi awalnya dari 2017 aku udah suka nulis kehidupanku sih. Cuman kadang-kadang aku nggak bisa membuat satu kalimat tuh dengan baik dalam bahasa Indonesia yang bagus ya. Jadi akhirnya ada yang bantu-bantu sih sedikit. Jadi 2017, 18, 19, 20 tuh udah bikin semua isi bukunya gitu. Terus nanti dibantu sama timnya, tim penerbitnya kayak gitu. Nah itu untuk Novigot. Bukan aku tiba-tiba 2020 langsung bikin semua, enggak. Jadi tujuannya emang setelah lulus aku mau rilis ini buku gitu. Nah untuk masalah penjualan kita udah aman sih kalau sekarang. Tapi belum masuk Gramet ya karena udah laku berapa banyak? 1.000 buku. Banyak ya? 1.000. Di Gramedia? Enggak. Ini kita masih pre-order online. Oh, dan itu baru PO aja udah laku 1.000? Iya. Belum masuk toko buku? Belum. Hebat ya? Hebat. Kamu mau buat buku nggak? Boleh nanti, tapi tunggu berangkat dulu ke Rusia. Tahu dulu ya. Jauhan. Mantap. Oke deh. Udah banyak banget nih obrolannya ya. Kita tutup di sini aja, Turah. Mau ada yang disampaikan terakhir, Turah, sama Gek Nana juga? Gek Nana? Bapak enggak, Gek Nana aja. Enggak ada sih itu aja. Ya pokoknya banyak-banyakin ilmu aja gitu biar nambah relasi.
Oke. Pokoknya kita doakan semoga Tura dan Nana ini langgeng ya terus ya. Amin. Sukses ke depannya. Dan karya-karyanya kita tunggu terus. Betul. Terima kasih sudah bertamu di Main Podcast. Yes, aku pengen masuk sini emang. Oke teman-teman, terima kasih yang udah dengerin suara kita berempat. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Bye-bye.